Ada apa dengan mesin di mobil Red Bull? Nasib kurang beruntung lagi-lagi dialami oleh Max Verstappen. Setelah gagal finish di GP Bahrain, Verstappen lagi-lagi harus rela mengakhiri balapan lebih awal pada balapan GP Australia hari Minggu kemarin. Setelah menghabiskan mayoritas race di posisi kedua dan nampak akan jadi balapan yang mudah bagi Verstappen untuk kunci podium runner-up, semua ambiar seketika pada lap ke-39. Tiba-tiba mobilnya mengeluarkan asap dan itu memaksanya untuk menepi di tikungan kedua. Balapan Max Verstappen harus berakhir secara dini dan ia semakin tertinggal dari Charles Leclerc yang mendominasi balapan di Australia. Apa yang dialami oleh Verstappen dan Red Bull sebenarnya merupakan pemandangan langka, mengingat betapa kuatnya reliabilitas mobil mereka musim lalu. Bisa dibilang, mogok atau mesin jebol di tengah balapan sudah cukup lama tidak mereka rasakan dalam 2 musim terakhir. Jadi, apa penyebab mobil RB18 tahun ini alami banyak masalah ketahanan mesin? Dalam 3 balapan pembuka musim 2022, Red Bull sudah mengalami 3 kali DNF atau gagal finish. Di Bahrain, kedua pembalapnya harus menepikan mobilnya di fase akhir balapan, lalu yang terbaru di GP Australia kemarin, di mana Max Verstappen tidak bisa lanjutkan balapan karena mobilnya alami masalah. Jika DNF di Bahrain disebabkan oleh masalah di pompa bahan bakar mereka yang tiba-tiba tidak mampu menyalurkan bahan bakar ke mesin, maka di Australia mungkin kasusnya sedikit berbeda. Sebenarnya tim prinsipal Red Bull, Christian Horner, mengatakan jika inti masalahnya tetap sama, yaitu di seputar sistem bahan bakar. Tapi penyebabnya dinilai berbeda dari apa yang dialami di Bahrain. Menurut Horner, kali ini lebih ke sistem eksternal di tangki yang merupakan sumber masalah. Tapi ia sendiri juga belum bisa memastikan dan komponen mesinnya sedang dikembalikan ke Jepang untuk diinvestigasi lebih lanjut oleh Honda. Yang jelas, ia mengatakan jika problem di RB18 pada GP Australia adalah sesuatu yang sangat berbeda dibanding Bahrain. Sementara itu, penasehat tim Red Bull, Helmut Marko, mengatakan jika penyebab masalah di mobil mereka adalah kebocoran bahan bakar. Tapi ia tidak tahu di mana dan bagaimana itu bisa terjadi. Pernyataan Marko tersebut didukung oleh Verstappen yang mencium bau-bau bensin sesaat sebelum terjadi masalah. Jika memang benar adalah kebocoran bahan bakar, maka beruntung jika mobil Verstappen tidak sampai terlalap api dan hanya berasap saja. Sebelum balapan, terlihat jika mekanik Red Bull sempat mengerjakan sesuatu di mobil pembalap Belanda tersebut. Berbicara seusai race, Verstappen mengaku jika seperti sudah tahu jika ada sesuatu yang salah di mobilnya dan mulai ragu apakah dia bisa finish balapan atau tidak. Meski mekanik Red Bull nampak seperti mengutak-atik setup RB18, tapi tidak menutup kemungkinan jika mereka sudah tahu kalau ada problem di mobil Verstappen. Mungkin sisi positif dari masalah di mobil Red Bull adalah itu tidak ada hubungannya dengan power unit Honda mereka. Dari sisi mesin seharusnya tidak ada masalah karena memang masalah terpusat di bagian sistem bahan bakar. Problem di pompa bahan bakar yang dialami di Bahrain sudah berhasil diatasi oleh Red Bull. Tapi apa yang mereka derita di GP Australia kemarin kemungkinan merupakan masalah yang belum pernah mereka alami. Bisa jadi memang ada kebocoran di bagian tangki atau di bagian pompa. Tapi yang jelas semua masalah itu harus segera diselesaikan oleh Red Bull karena ketahanan mobil di sirkuit adalah harga mati dalam perebutan gelar juara dunia F1 musim ini. 2 kali DNF dalam 3 balapan pembuka musim 2022 bagi Max Verstappen adalah sesuatu yang tidak bisa dialami oleh seorang pembalap yang sedang berusaha mempertahankan gelar juara dunianya. Seharusnya race di Bahrain dan Australia ia sudah mengoleksi minimal tambahan 36 poin. Tapi ia justru kehilangan poin tersebut dan itu bukanlah angka yang sedikit di balapan F1. Sekarang Verstappen baru mengumpulkan 25 poin saja dari kemenangannya di Arab Saudi dan terpaut total 46 poin dari Charles Leclerc di puncak klasemen. Itu merupakan gap poin yang cukup jauh dan tentu sangat merugikan bagi pembalap Red Bull utama tersebut. Seusai balapan, Verstappen mengatakan jika situasi timnya sudah sangat jauh tertinggal dari Ferrari. Ia merasa frustasi dengan masalah yang dialami Red Bull dan tidak ingin memikirkan gelar juara dunia untuk saat ini. Rasa kesal yang dialami Verstappen itu cukup wajar, karena 2 kali DNF dalam 3 balapan pertama sangat tidak bisa diterima dan seharusnya tak boleh terjadi.
Walaupun musim masih panjang, defisit 46 poin terhadap rivalnya adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dikejar. Apalagi Ferrari tahun ini terlihat sangat konsisten dan mesin mereka belum mengalami masalah apapun di sirkuit. Konsistensi Ferrari itulah yang akan membuat segalanya semakin sulit bagi Verstappen dan bakal jadi faktor kunci dalam penentuan gelar juara dunia. Tahun lalu, salah satu hal yang berperan besar dalam keberhasilan Verstappen meraih gelar adalah konsisten di setiap balapannya. Konsistensi tersebut hanya bisa diraih dengan mobil yang punya reliabilitas bagus dan mesin yang awet. Sayangnya, Verstappen tidak memiliki itu saat ini. Ditambah secara performa, mereka masih kalah dari Ferrari. Sepanjang GP Australia atau secara keseluruhan dalam 3 balapan pembuka musim 2022, Red Bull masih belum bisa menjawab kuatnya performa Ferrari. Mereka masih tertinggal dalam hal overall grip yang membuat baik Verstappen atau Perez tak mampu memaksimalkan potensi dari RB18. Di Australia kemarin, kelemahan Red Bull sangat terlihat di sektor terakhir dan membuat mereka gagal raih pole position saat kualifikasi. Tim ini semakin keteteran saat balapan, padahal Red Bull dikenal mempunyai race pace yang cukup bagus. Sepanjang balapan di Albert Park, Verstappen tidak mampu menjawab kencangnya laju Ferrari di depan. Ban medium yang ia gunakan saat start rupanya tidak bisa bertahan lama seperti yang direncanakan dengan mengalami graining di ban bagian depan. Atau bahkan jika tanpa masalah ban pun kemungkinan besar Red Bull juga akan tetap tertinggal karena performa Leclerc yang sangat dominan di hari Minggu kemarin. Jadi memang secara overall, Red Bull harus segera berbenah dan mencari solusi agar mobil RB18 bisa kompetitif supaya bisa mengejar ketertinggalan dengan Ferrari. Tapi sebelumnya tentu mereka harus membuat mobil yang bisa finish di setiap balapannya. Seperti sindiran George Russell setelah meraih podium ketiga pada balapan kemarin. Percuma seberapa cepat mobil kalian kalau tidak bisa sampai menyentuh garis finish.